Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pagi ini kita ingin mendiskusikan hadis tentang mewingkis pakaian. Di bahasa Inggris ini, bahasa Indonesianya itu ya mewingkis. Sering kita saksikan teman kita ini sholat lengannya panjang itu diwingkis, dilipat-lipat seperti itu, atau mungkin celananya dilipat ke atas. Itu sering kita saksikan. Nanti pertanyaannya, boleh apa tidak berbuat seperti itu? Ini diilhami di Masjid Al-Kautsar di Beratang. Beratang ini saya ngisi 4 masjid itu. Al-Kautsar, Ummul Mukminin, Ulul Albab, sama Istiqomah. Saya lupa nge-shiftnya itu tidak pakai masjid tapi hanya Istiqomah gitu. Nah, tapi saya akan sering dibawa anak saya, istri saya. Mulai diteror saya oleh anak saya. Ayo Pi, siapa Istiqomah itu? Ya telepon aja nak gitu. Ditelepon ternyata ketua takmir Masjid Istiqomah. Iya, itu perlu hati-hati ibu-ibu terhadap suami yang ada si cewek itu, perlu hati-hati gitu, jaga-jaga gitu. Nah, di sana itu ada gambar bahwa laki-laki itu tidak boleh mewingkis pakaian dan tidak boleh menggelung rambut. Nah, menggelung rambut. Ternyata di bawahnya itu ada tambahan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Saya ini termasuk orang yang bangga sekali, orang yang punya kiat dakwah. Saya tidak tahu itu dibesarkan setengah planu begitu, full color lagi, mahal itu. Berapa kira-kira biayanya itu demi panggilan dakwah? Mungkin daripada saya tidak bisa ceramah dengan lisan, saya ingin dakwah bilham. Dakwah dengan apa? Gambar. Memang ada sih yang dijual ada, tapi ini tampaknya gratis dan itu luar biasa biayanya berapa itu. Didasari dengan hadis, alhamdulillah, senang saya. Hadisnya ada teks Arabnya, juga ada terjemahan. Selama ini saya hanya dapatkan terjemahan, sehingga susah saya untuk melacak teks aslinya apa.
Karena beda terjemahan itu bisa beda hadis. Itu ceritanya. Ini pakai redaksi hadis yang seperti apa ya? Itu yang sulit bagi saya. La'anallah, ada redaksi zawaratil kubur, ada redaksi zairatul kubur. Biasanya diterjemahkan Indonesia sama, tapi sungguh beda redaksi hadis zawarati dengan zairah. Kalau dengan redaksi zawarat itu hadisnya sahih, kalau dengan redaksi zairah hadisnya dhaif. Bagi teman-teman yang sudah kuliah S5 misalnya, itu sudah belajar namanya hermeneutika hadis, faham betul perbedaan konotasi antara zawarat dan zairah. Alhamdulillah hadisnya seperti ini. Masya Allah. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirna, kami diperintah. Ini sabda Rasul. Jelas yang memerintah siapa? Allah, tidak mungkin orang lain. Kami diperintah Allah, ini langsung perintah dari Allah, ini yang dikenal dengan tablighiyah. An-nasjuda, untuk sujud itu ala sab'ati a'dhum, pada 7 anggota badan. Dalam riwayat lain sab'atu a'rab. 7 itu apa? 1 ala jabhati, bahasa Indonesianya ini batuk, bukan kening. Kening itu kan sisi kanan dan kiri. Izinkanlah ku kecup keningmu, sini, bukan sini. Ini dahi, Pak. Waduh. Itu ceritanya. Wa asyara, kata-kata asyara ini bukan sabda Rasul. Itu ungkapan Ibnu Abbas. Ini namanya idros. Berbagai sisipan yang orang kalau tidak jeli khawatir keliru. Pernyataan sahabat dengan pernyataan Nabi beda. Kalau pernyataan Nabi wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Tapi kalau pernyataan sahabat proses memahami wahyu. Nah, proses memahami wahyu bisa benar, bisa salah. Itu perlunya kehati-hatian. Biyadihi, dengan tangan Nabi, ala anfihi. Rasul juga memberi isyarat yang diletakkan tidak cukup dahi, tapi juga apa? Hidung. Oh, ini berarti 1 paket. Ini ungkapan siapa? Ibnu Abbas. Dampak hukumnya lain nanti. Dulu saya praktekkan begini itu. Ditegur oleh Pak Yai. Lapa din, kamu mau sujud, ilmu meletakkan itu. Kenapa Pak Yai? Iya nek wong Arab, ilmu mancung-mancung. Masih ingat saya nasihat. Ini kan hadis
Respon sahabat. Bukan Rasul yang mengatakan letakkan hidungmu, bukan. Ini Ibnu Abbas. Siji ambek wong Indonesia. Irungi pesek. Pomane wis pesek. Wo kacamata. Itu ceritanya, masih ingat saya. Sayang beliau sudah wafat. Rumahnya di Borong. Itu sebelum saya belajar ke Saudi Arabia. Alhamdulillah setelah belajar lagi menemukan hadis qauli. Berarti langsung sabdanya Rasul. Letakkan hidungmu dengan mantap sebagaimana Anda meletakkan dahi. Ini baru hadis apa? Qauli. Nah, kalau sudah hadis qauli, nilainya universal. Bayang irungi mancung, bayang irungi enggak mancung, budel. Upayakan kalau bisa untuk meletakkan hidung dan meletakkan apa? Dahi. Itu bedanya hadis fi'li dan hadis apa? Qauli. Kita tidak bahas wajib atau tidak. Kalau memang bisa, kenapa tidak meletakkannya? Ini saya tidak bisa. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Saya berupaya menghindar fikih itu. Karena kita belum siap beda pendapat. Sebab perintah itu nanti wajib atau sunnah atau mubah, bergantung berbagai korina. Itu tidak gampang, yang namanya istinbat hukum. 2 dan 3 yadaini, kedua telapak tangan. Penjelasannya nanti persis posisi ketika kita takbiratul ihram. Kadang-kadang kedua tangan itu setantang dengan pundak, kadang-kadang sejajar dengan daun telinga. Kalau kedua telapak tangan ini diletakkan posisi seperti takbiratul ihram, tidak mungkin lengannya ini ngelembre, tidak mungkin. Iftiras tidak mungkin. Karena itu sikap gak boleh oleh Rasul, dianggap itu seperti anjing. Nah, kas ngisi di Masjid An-Nur Bendul Merisi, pas samping kiri saya, orang sudah sepuh, waktu sujud tangannya diletakkan. Saya tidak boleh nyalakan. Tanya dulu, kenapa kok tangannya tadi diletakkan seperti apa? Sayang tidak sempat diskusi, katanya beliau sudah pulang. Bagaimanapun kalau kita konsentrasi kan ada radius pandangan mata itu. Nah, kalau temannya itu berbagi itu wajarlah kalau kelihatan. Di luar dugaan ada informasi, Ustaz, beliau itu dulu itu Ustaz. Iya. Dan ternyata memang beliau punya udzur, tidak bisa mengangkat lengannya. Nah, itulah sebabnya berkali-kali jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Kalau dia punya udzur, maka kita tidak boleh nyalakan. Barangkali belum tahu, baru diingatkan. Maka mohon maaf kalau pola pakaian saya, celana saya menurut Bapak Ibu tidak cocok dengan tuntunan menurut pandangan Bapak Ibu. Jangan dibicarakan, langsung didiskusikan. Nek dibicarakan orang lain, setan datang.
Nanti senyum sampean enggak pakai mulut, pakai hidung. Jainuddin, wassalam nanti gak cocok. Itu cerita. Ayo watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Enak gitu. Sebagai manusia kan khilaf itu hal yang wajar. Warukbataini, dan kedua lutut hampir tidak ada masalah, kecuali kasusnya ditaruh di atas bantal. 67 wa atrafal qadamaini, dan ujung-ujung dari telapak kaki sampai-sampai kalau bisa jari-jari itu dipelengkungkan menghadap kiblat kalau bisa. Nah kalau nggak bisa ya sebisanya, itu aja. Nah ini yang sering dilupakan. Rasul juga dapat perintah langsung dari Allah, wala nakfita sauban. Di situ diterjemahkan tidak boleh melipat pakai pakaian, mewingkis pakaian. Wala sya'ron, ini tidak ada redaksi aslinya, tapi bisa difahami. Wala nakfita sya'ron, tidak boleh apa? Menggelung apa? Rambut. Jadi sebuah fatwa itu tidak mungkin tidak ada dasar hukumnya, tidak mungkin. Pak Yai manapun mengeluarkan fatwa pasti punya dasar hukum. Hanya saja kita akan ingin tahu dasarnya nopo Pak Yai. Hus, gak usah takut, gak percaya kan? Bukan begitu Pak Yai. Kok saya dengar-dengar kemarin tuh beda ini opo. Jadi kalau ditanya jangan marah gitu. Hadis ini Masya Allah dikeluarkan Bukhari terulang 2 kali, 777, 779, Muslim 490, Tirmidzi 273, Nasai 1093, 1097, Ibnu Majah 884, Ahmad 2658. Sahih atau tidak? Bukan hanya sahih Bapak Ibu, ini sahih banget. Saya coba, kadang-kadang salah nulisnya itu. Misalnya saya demokan hadis, saya ambil satu Ibnu Majah, saya buka ini Maktabah Syamilah, tapi database-nya milik saya ini. Saya buka namanya kitab Ibnu Majah. Bisa masuk YouTube ya gambarnya ini Pak? Bisa Pak? Alhamdulillah. Mana Ibnu Majah? Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Ini dia Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor saya paste 884. Secing pencarian link. Nah betul. Ali bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'in. Redaksinya beda tapi maknanya sama. Tidak apa-apa, ini riwayat hadis, boleh bil makna. Wala aktifu sya'ron, tidak boleh menggelung apa? Rambut. Wala sauban, tidak boleh memingkis apa? Pakaian. Sama. Ini nasihat Rasul, kata teman-teman,
sering terlupakan. Maka muncul gerakan Ihya'ul Sunnah, menghidupkan sunnah, biar kita merasa selalu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melacak keberadaan hadis di sini ini, sekarang gampang. Dan tidak saya ajarkan di sini. Khawatir pinter semua, repot ya. Lalu banyak saingan tidak laku saya nanti. Tapi kepada murid-murid takhasusi harus lebih pinter dari saya. Rugi seorang guru kalau tidak bisa disaingi oleh muridnya. Dulu gurunya belajar tidak ada pakai ini. Sekarang muridnya sudah taktik-taktik. Itu ceritanya. Ini contoh, misalnya begitu. Kadang-kadang Ustaz kok nggak cocok nomornya? Ya harus saya jelaskan. Buku Anda pakai verifikatornya siapa? Lah buku saya verifikatornya mungkin beda. Kalau verifikatornya beda, besar kemungkinan nomornya berbeda. Karena penyusun buku aslinya nggak memberi nomor hadis, yang memberi nomor muhakkik, para verifikator. Lah cara mereka beda. Maka ada standar orientalis dikenal dengan standar internasional. Mereka kalau ada hadis yang sama dianggap satu, kita enggak. Hadis sama tapi 2-3 hadis dihitung 2 dan 3. Satu hadis kalau ada punya 3 sanad, tahwilus sanad, mereka hanya hitung 1. Kita hitung berapa? 3. Beda nanti. Tapi di antara kita ada yang tetap menghitung 1. Itu problemnya. Ini namanya manhaj, pola cara menghitung hati. Alhamdulillah, karena hatinya sahih, mestinya sikap setiap muslim itu sami'na wa ata'na. Hampir tidak saya temukan sekarang ini laki-laki menggelung, perempuan menggelung, karena rambutnya pendek-pendek gitu. Apalagi laki-laki. Mestinya laki-laki itu rambutnya sebahu, mengikuti sunnah Rasul untuk menghidupkan apa? Sunnah. Sekecil apapun ikut Rasul. Kok rambut sampean pendek-pendek? Ndak nyunah sampean ini. Ndak nyunah itu ndak ngerti sunnah atau ndak ngikuti apa? Sunnah. Lain dengan saya. Memang pendek karena baru tahallul ono maneh. Alasane ono. Tuh kendala belajar hadis di Saudi itu dulu gitu. Maka sampai berpakaian pun harus kayak pakaian Rasul gitu loh ceritanya. Nah ulama fikih enggak, yang penting menutup apa? Aurat. Itu bedanya apa? Makanya enggak gampang memahami hadis. Untuk istinbat hukum jadi fikih, punya ilmu khusus. Itu sebabnya kita harus berterima kasih kalau ada nasihat seperti ini. Nanti ada tambahan hadis yang digelung gitu, itu yang dikonde itu dikutuk oleh Rasul. La'anallahu wasilah wal mustausilah. Waduh Ustaz, kerjaan saya perias. Lah kemanten ini minta dikonde gitu.
Pokoknya nasihat Rasul yang mundi, yang dikondi, sama-sama dikutuk oleh Allah. Mati ya Allah. Tidak dikondi, gak laku rias. Enaknya apa Pak? Dikondi apa enggak Pak? Enaknya dikondi apa enggak Pak? Kata Rasul, kayak punuknya unta. Disamakan dengan hewan, dikutuk oleh Rasul. Alhamdulillah, yang enggak ridho sampai ngomong, jangan menentok. Kalau sampai diam enggak tanya, saya anggap sudah paham gitu. Dan setuju gitu ya. Apalagi ibu-ibu diam tok berarti tanda apa? Setuju. Ada yang kundian ibu, kau no orang tidur. Monggo yang ingin komentar, monggo. Yang mau komentar atau diskusi, silakan. Ibu-ibu, boleh Bu, yang merasa ngundi. Orang-orang Jawa itu, perempuan Jawa kan ciri khasnya apa? Undian. Monggo. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang memanjakan pakaian. Boleh lagi? Iya. Boleh. Iya. Karena sombong. Iya. Barang siapa yang memanjakan kainnya di bawah mata kaki. Iya. Karena sombong. Iya. Maka pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihatnya. Iya. Bagaimana? Kalau nggak sombong gimana Pak? Misalnya teman kita ngelembre tapi nggak sombong, gimana Pak? Loh kok menang? Kan Rasul bilang karena sombong. Itu ilah namanya Pak. Larangan itu ada ilahnya karena sombong. Nah kebetulan teman kita ini tidak sombong. Misalnya saya menanyakan, Ustaz kok pakainya ngelembreng? Iya. Kayaknya Ustaz gak sombong. Kenapa Ustaz? Iya, kakiku dirubung laler, borok gitu. Kalau gitu boleh apa tidak Pak? Madu berarti boleh gitu. Itu namanya ilah Pak. Hukum itu berubah sesuai dengan ilah. Maka nanti kalau ada teman kita kok sampai nyaruh bumi, jangan disalahkan, ayo ditegur gitu loh Pak. Misalnya Abu Bakar pakaiannya ngelembreng. Wah, paham dari ungkapan Rasul, siapa yang menjulurkan pakaian di neraka. Rasul tahu, tidak apa-apa, wong kamu tidak sombong. Allahu Akbar. Rasul yang tahu gitu Pak. Kalau kita kan tidak, neraka itu ceritanya begitu. Terjawab Pak? Terjawab. Beda dengan teman saya ini Pak. Teman saya itu kesimpulannya menarik sekali Pak. Pakaian sampai nyaruh bumi dosa. Kalau sombong tambah dosanya nemen. Ngono Pak. Itu istimbat hukum dari mana gitu Pak. Heran saya Pak. Ditulis Pak di bukunya itu Pak. Jadi ngelembre aja dosa. Sudah ngelembre sombong lagi tambah nemen. Dari mana cara berpikir seperti ini? Heran saya Pak. Ini yang saya katakan bukan ahli fikih memaksakan diri istinbat hukum. Ditanya. Saya lanjut ya Pak ya. Saya lanjut masalah ini. Saya nggak ketemu orangnya saya Pak. Ini yang saya katakan,
bahayanya berdalil hadis sepotong. Hadis ini kan rangkaian dari sebelumnya. Maka memahami teks baik Quran, baik hadis, tolong perhatikan sabikul kalam, lahikul kalam. Nanti muncul namanya siyakul kalam. Jadi hadisnya sudah sahih. Pemahaman hadis yang perlu diskusi. Karena ini bukan hadis penyendiri, enggak. Ini hadis ada rangkaian. Dia kelirunya hanya ngambil misalnya di dalam tadi contohnya Sunan Ibnu Majah. Kalau hanya dari Sunan Ibnu Majah kemudian hadisnya sahih, ya hanya potongan itu. Ya kita tidak nyalahkan. Makanya perlu diskusi. Tapi anehnya, kok yang didatangkan hadisnya utuh? Ini ada tanda kurung ini Pak. Ini namanya berbagai informasi dari berbagai referensi. Tidak cukup hanya ngambil dari Bukhari, karena redaksi Bukhari bisa nanti ada sisipan di redaksinya Nasai, itu saling melengkapi. Nah, kalau sabda Rasul itu bisa kita terima dengan lengkap, itu membantu mencari validitas sebuah hadis. Jadi hadis ini lanakfit, tidak melipat, tidak memingkis sauban dan sakron, itu rangkaian dari tata krama apa? Sujud. Sehingga kalau kita ingin sujud, dawuh Rasul, 7 anggota badan itu supaya betul-betul diletakkan di bumi. Maka Rasul memberi informasi, jangan sampai ada yang melipat atau mewingkis sauban, sering diterjemahkan pakaian. Bingung. Coba ada hadis Rasul menggunakan saubani, sama terjemahkan Rasul menggunakan 2 pakaian. Faham sampean? Tidak bakal faham. Ini gara-gara saubun itu diterjemahkan apa? Pakaian. Menerjemahkan hadis dengan kamus umum. Ini masalahnya. Saub itu memang fungsinya pakaian, wujudnya lembaran kain itu. Dulu dinamakan komis, bahasa Mesirnya gamis gitu. Orang Mesir susah ngomong ko, ganti apa? Ga. Sebagian Madura susah ngomong wa, diganti be. Salah, sabe. Warung baru gitu. Saya tanya, saya mau ke warung baru gitu. Warung baru gitu. Ya sudah, pokoknya tulisannya warung. Teman saya keliling Madura saya, Pasek ada di pantai. Itu ceritanya. Jadi wujudnya lembaran kain. Kalau haji diupayakan pakai 2 gamis, 2 lembaran apa? Kain. Yang satu untuk sarung, yang satu untuk apa? Gimana, nempelkan apa? Oh ya, sudah bisa. Yang satu untuk sarung, yang satu untuk apa? Selain. Fa'ayunalahu saubani. Siapa di antara kami para sahabat yang punya 2 gamis gitu loh. Itu kalau tidak haji saja mungkin tidak menggunakan 2 gamis, tapi menggunakan 1 gamis.
Sehingga auratnya laki-laki itu ijma ulama pusar sampai lutut di waktu sholat. Kalau di luar sholat pro dan kontra. Ada yang cawetan tok sudah cukup menutup apa? Aurat. Maka kalau sampean renang cawetan tok ndak apa-apa gitu loh. Tapi bagi yang itu menganggap harus pakai gamis, ya monggo sampean gamisan seluruh kelelep. Jadi begitu. Bisa dipahami ya Pak. Maka mohon maaf ibu-ibu, sebaik sampean jangan di depan, tapi di belakang. Kalau belum ada takbir, kalau sudah ada takbir, ada ilahnya, maka datang jangan di belakang, tapi di depan. Itu Pak hukum gitu. Kalau di belakang, yang baru datang, kayak sok melebu gitu, meloncati sampean itu nanti. Jadi hukum begitu itu. Nanti kita dua, bahwa untuk laki-laki, atas untuk perempuan. Pertama kali ikut datang di belakang atau di depan? Di depan. Jangan ngotot sebaik-baik salat wanita di belakang laki. Itu namanya fikih Pak. Istinbat apa? Hukum. Kita sekat jadi dua, kanan laki-laki, kiri perempuan. Ibu datang pertama kali, nanti di belakang atau depan? Depan. Jangan ngotot lagi. Menurut hadis, sebaik-baik salat wanita di belakang. Enak di belakang Bu. Sampai nanti kalau di depan, waduh rawan Bu. Anunya bapaknya anak-anak itu rawan Bu. Nah cekak-cekak loh. Sampean bisa bayangkan. Kalau sampean coba praktekkan dengan suami pakai sarung cekak, aja nggawe celana dalam karena tuntunane. Saya belum pernah dapat hadisnya loh Pak. Celana dalam itu apa Pak kira-kira? Maka yang pakai celana dalam bid'ah apa enggak Pak? Bid'ah. Enggak ada tuntunane Pak. Habis itu sampai di belakang suami sampean, waduh kata Rasul, jangan bangkit dulu sebelum bapaknya anak-anak tegak. Adik bareng-bareng wassalam sampean. Dipraktekkan oleh ibu-ibu Villa Bukis Mas itu. Ustaz saya tidak praktek, Ustaz. Praktek apa Bu? Jamaah sama bapaknya anak-anak pakai sarung, nggak pakai celana dalam, cekak lagi Ustaz. Terus ternyata nggak kelihatan kok Pak. Oh gitu ya Bu. Iya nggak kelihatan. Mohon maaf Bu, saya tanya, bapaknya anak-anak tuh orang Arab atau bukan? Bukan, ya pantes. Wong cerita no Arab ya ini. Indonesia paling panjang 8 Bu. Saudi itu rata-rata kadang-kadang 17, 18 gitu ya Pak. Subhanallah. Sama kalau nggak percaya, sama coba. Ada ilahnya Pak, ada makosidnya gitu loh. Itu ceritanya. Nah, biar 7 anggota tubuh itu bisa lengkap nempel bumi, solusi Rasul yang rambutnya panjang jangan jambak rambut ketika sujud. Kenapa nggak boleh jambak rambut ketika sujud? Satu tangan ndak ikut apa? Sujud. Begitu fikihnya begitu. Itu namanya istinbat hukumnya. Rasul ndak perlu menjelaskan kenapa ndak boleh. Nanti orang ahli fikih paham gitu. Itu ceritanya. Nggak boleh sujud sambil jambak rambut. Kenapa? Satu tangan ndak ikut sujud. Nanti bukan 7 anggota badan yang sujud, tinggal berapa? 6. Korelasinya di situ.
Itu ceritanya, makan mohon maaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya sering saksikan Bapak Ibu yang sedang haji umrah itu baca Al-Quran sampai ayat sajadah, sujud tilawah, bagus. Tapi apa? Satu tangan pegang mushaf, baru apa? Sujud. Ini yang perlu diingatkan. Kalau ingin sujud tilawah, letakkan dulu Quran, baru melaksanakan apa? Sujud. Sehingga sujudnya pada berapa anggota? 7. Itu ada hadisnya gitu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Wong mushafnya belum ada zaman Rasulullah. Baru ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka mohon maaf kalau ada yang berfatwa boleh bawa mushaf karena hadisnya sahih. Gimana sahih wong mushafnya belum ada. Itu baru muncul nanti perilaku Zakwan, budak kemerdekaannya Aisyah, ngimami sholat malam yang panjang itu dengan membawa mushaf. Sekarang perilaku sahabat asar itu bisa tidak dijadikan sumber hukum? Karena ada yang boleh mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Yang bisa ahlan wasahlan, yang tidak bisa jangan dilakukan. Gitu. Itu gambarannya. Wala natif bisalban, tidak menyingkap kainnya. Karena kalau kainnya lebar, ada orang yang sujud itu satu tangan menyingkap pakaian. Karena menyingkap pakaian, satu tangan tidak ikut apa? Sujud. Jadi ilahnya di situ, Pak. Kenapa tidak bolehnya ketemu? Itu namanya maqasid syariah. Ini jarang kita bicara gini, Pak. Pokoknya teknya wis, gak usah mikir-mikir gitu, Pak. Enggak, fikih itu istinbat hukum butuh mikir, Pak. Kok jil? Enggak. Makanya belajar Islam ada tarikh tasrih, ada syariat, ada hikmah tasrih. Itu gambarannya. Dan terus terang saya temukan hadis, Masya Allah, yang namanya hadis Ummu Salamah ini, Pak. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Ummu Salamah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, panggil suaminya tuh, ya Rasulullah. Masya Allah, saya pingin punya istri panggil saya ya Ustaz. Iya, ibu mertua saya kalau udah ngaji tanya Ustaz, begitu, Pak. Tapi di rumah prinio ngono. Itu ceritanya, Masya Allah. Ini sesungguhnya aku, katanya siapa? Ummu Salamah, salah seorang istrinya Rasul. Imra'atun, seorang wanita, asatu sya'ri ro'si, rambutnya gembel, panjang, kayak rambut istri saya. Sehingga waktu sekolah dulu nakal konconi diikat nang bangku, sampai gak iso ngadeg. Ya Allah. Pertanyaannya, afa anfuduhu li husli janabah? Rambut saya yang tebal, yang saya kuncit ini, apa harus saya uraikan? Yang saya konde ini, apa harus saya uraikan? Li husli janabah, untuk mandi janabah. Apa kata Rasul? La, tidak perlu. Masya Allah. Kalau gitu muncet rambut boleh apa tidak, Pak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh, ya? Yang nggak boleh itu rambutnya pendek disambung. Nah, ini tahu beruber gara-gara rambutnya kundian, tiba pasangan. Aduh, kecewa. Ini yang dilarang oleh Rasul. Kalau rambutnya sendiri, tidak apa-apa. Putrinya Rasul ketika wafat malah dikepang jadi 2. Siapa pula
kan nggak boleh nguncit ya Allah. Ini bukan nguncit, jambak rambut ketika sedang sujud itu. Hilangnya di situ, fikirnya di situ. Wa fi riwayatin haidha, mandi habis haid, la tidak perlu, innama bahwasanya yakfiki cukup bagi kamu wahai istriku Ummi Salamah, antahadsi kamu celupkan jari-jarimu, kamu garuk-garukkan ala roksiki di atas kepalamu salah sahasaya, cukup digarukkan 3 kali. Tuh mandi jinabat enak kalau gitu. Istri mulai berani nantang suami. Walaupun musim dingin, malam Jumat monggo nisaukum harsun lakum. Jumat berkah berarti ya Pak. Mandinya gitu aja. Dari mana harus keramas? Ada hadisnya. Mata kulli di sa'rin janabah. Setiap yang tempat tumbuhnya rambut terkena hukum apa? Jinabah. Gara-gara hadis ini wajib apa? Keramas. Untungnya kok hadis ini dhaif. Untungnya ya Allah. Andikan sahih, waduh, susah Pak. Setiap rambut harus keramasi. Kepala ada rambutnya keramas. Hidung ada rambutnya apa enggak Pak? Dikeramasi Pak. Bawahnya hidung ada rambut lagi namanya apa Pak? Kumis, dikeramasi lagi. Bawahnya kumis ada rambut lagi namanya apa? Jenggot, keramasi. Bawahnya lagi, enggak saya lanjutkan. Berat Pak kalau hadis ini sahih. Ternyata hadis yang betul-betul sahih dikeluarkan siapa ini? Bismillah, Muslim nomor 330. Ndak harus keramas, cukup apa? Digarukkan 1, 2, 3. Insyaallah siap ibu-ibu. Itu kira-kira nikmatnya kita ini belajar hadis dan bisa memilah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Kita yakini yang sahih berpimpin dari Rasul, yang dhaif kita ragu. Dak mayuri buka ila ma la yuri buka. Tadi disampaikan bahwa syarat sujud itu ada 7 anggota badan. Saya juga pernah mendengar Rasulullah pada saat sholat itu pada saat sujud itu cucunya mendengar punggungnya. Rasulullah pada saat itu juga memegang cucunya supaya tidak jatuh dengan tangannya. Artinya bahwa sujudnya Rasulullah pada saat itu tangannya juga ikut tidak ikut sujud 7 anggota itu, tapi untuk menahan supaya cucunya tidak jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar atau kajian bahwa makmum atau sholat jamaah makmum itu dihitung 1 rakaat. Itu ukurannya ada pada rukuk. Jadi kalau makmum itu masih membaca Fatihah sementara imamnya sudah rukuk, lalu kembali tidak sementara makmumnya tidak rukuk, maka makmum sudah ketinggalan satu rakaat. Nah, apa itu benar? Terima kasih. Untuk yang pertama, hadisnya sahih Pak. Jadi pada waktu itu Rasul sujud lama sekali sehingga sahabat namanya Bondet Pak gitu ya. Nama aslinya Abu Bakar gitu. Gak sabar Pak. Ungup-ungup Pak. Apa bahasa Indonesianya ungup-ungup itu? Ungap-ungap gitu. Ingin melihat kenapa Rasul tidak bangkit. Dia yang cerita. Oh ternyata Rasul tidak bangkit
gara-gara cucunya hiscineng di pundaknya Rasulullah. Dan dia cerita Rasul tidak bangkit sebelum cucunya turun. Hadis sampai di situ Pak, sahih Pak. Tapi sampai ada informasi Rasul megangi cucu, saya belum tahu Pak. Ya apa ya, sampai megang cucu ya apa? Isok sampai sujud sampai megang isok nggak Pak kira-kira? Itu yang saya belum tahu Pak. Jadi saya mohon maaf. Jadi kasus itu benar, tapi sampai Rasulullah megangi cucu itu yang belum tahu. Andai kan ada Pak, mungkin ini wilayah darurat. Mungkin sak nol Pak, nek tiba temenan. Nek perlu mestinya anak kongen modun ngono Pak. Cek suwi-suwi sujud, mungkin gitu. Itu jadi yang belum tahu Pak. Saya coba nanti saya cari lagi Pak. Ya apa ya, sujud terus megangnya isok nggak Pak kira-kira Pak? Itu yang tidak terbayang. Tentang yang kedua, jawabannya panjang Pak, ini betul satu sesi gitu. Kapan makmum mendapatkan hitungan rakaat? Gara-gara ditemukan hadis sahih, man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Nah, menerjemahkan rakaatan itu yang bingung Pak. Ada yang menerjemahkan rakaat itu harus lengkap, termasuk di dalamnya ada Al-Fatihah. Tapi ada yang menerjemahkan rakaat itu artinya ruko gitu loh. Maka yang menerjemahkan awal tidak sah, tidak dapat rakaat kalau hanya mengikuti ruko bersama imam. Bagi pendapat yang kedua, dia tetap dapat hitungan satu rakaat selagi nututi ikut rukuk bersama imam. Kira-kira yang lebih dekat mana? Butuh satu sesi ini Pak. Saya mohon maaf, saya akhiri. Ada lagi? Monggo, silakan Pak, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini terkait dengan baju Ustaz tadi, sesuai dengan tema tadi. Iya. Selama ini kalau kita pakaian ibadah haji dan umroh, memakai gamis atau baju ihram itu selalu warna putih. Salah ini, apakah itu memang aturan negara di sana, atau memang kita mengikuti sunnah Rasul? Bagaimana kalau baju warna putih itu kita ganti warna yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita itu ya sampai malas dan sebagainya. Iya. Sehingga ini terkait dengan soal tadi. Sehingga bangun kita itu mendekati waktu imsak. Alhamdulillah masih bisa bangun. Apa yang lebih utama mana yang harus kita kerjakan? Apakah kita melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, atau mungkin amalan-amalan yang lain? Mohon maaf, sholat tidak kita kerjakan setelah sholat isya. Terima kasih. Ada hadis sahih gini Pak, bahwa pakaian yang paling disukai Rasul adalah yang berwarna putih. Kira-kira bisa enggak Pak disimpulkan harus putih? Enggak Pak. Enggak Pak. Ini fikihnya begitu. Pakaian yang paling disukai Rasul adalah gamis. Apa harus gamis? Enggak, gitu loh Pak. Makanan yang paling disukai Rasul kata Anas, biti. Ada yang terjemahkan biti itu labu, ada yang mengatakan semangka. Apa harus tiap hari makan semangka? Enggak. Sehingga kalaulah ada jamaah ini yang berpakaian putih, ingin seperti Rasul, kalau sholat itu sukaannya Rasul warna putih. Tapi jangan lupa,
Rasul juga pernah mengatakan warna yang aku sukai adalah warna hijau gitu. Maka nanti yang berpakaian hijau jangan disalahkan gitu. Gitu ceritanya Pak. Maka ihram apa harus putih? Tidak ada Pak. Mau putih silakan, mau blontang-blonteng silakan. Kemarin alhamdulillah ada yang kain ihramnya adalah cerminan Islam Nusantara gitu. Macam, kalau sampai lihat yang namanya Afrika, Pak, waduh, warnanya khas, Pak. Tidak ada, Pak, keharusan warna itu tidak ada. Karena saya ingin putih itu bersih, putih itu simbol suci, saya pingin, monggo. Tapi aturan keharusan tidak ada. Itu ceritanya. Dan warna yang paling tidak disukai Rasul itu satu merah, yang kedua kuning. Tapi jangan dikatakan yang merah itu tidak boleh. Kata-kata Rasul tidak disukai bukan otomatis haram. Bahkan ada ancaman lagi. Yang berwarna merah diancam neraka. Berarti PDI itu di mana, Pak? Hah? Wani zaman ngomong dulu. Nanti mahasiswa Unmu jaketnya merah semua, berarti tempatnya mana, Pak? Tidak berani sampai gitu. Kebetulan salah satu jubahnya Rasul warnanya merah. Ayo ngomong rokok ini. Khawatir Pak, di balik warna merah ada apa? Nah, ini ilahnya di situ nanti. Siapa tahu gara-gara warna ini jadi sum'ah, na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira itulah istinbat hukum itu, Pak. Untuk yang kedua tadi apa, Pak? Tadi pertanyaannya, Pak. Sudah mepet imsak. Oh, sudah mepet imsak. Ya Allah, sampai punya niat aja sudah digaji oleh Allah, Pak. Terus sampai niati sing akeh. Ya Allah, ini waktunya kurang 2 menit, aku tak niat sholat tahajud, tapi gak iso ya Allah, gak apa-apa. Bikin sholat apa witir, gak iso bisa ya kamu. Niat sampean itu sudah didapat pahala dari Allah. Nah, kira mendingan cukup saat witir aja wis, monggo ya Allah. Kok ada ya hamba sebaik ini Pak, iklan saya Pak. Biasanya ngono mesti santuru Pak, kesuwen Pak. Terus gak usah jamaah subuh. Ini sempat-sempatnya mikir kurang 2 menit enaknya kayak tahajud apa witir ya gitu-gitu. Ini hamba yang luar biasa ini Pak. Kalau saya enaknya gak jamaah lanjut turu. Terima kasih. Ilahi hidayah wa taufik. Masih ada, monggo. Nggih. Tadi masalah diringkis di dalam sholat maupun di luar sholat. Iya. Kalau di luar sholat, kalau nggak diringkis nanti malah kena najis itu bagaimana? Oh iya, harus diwingkis Pak itu. Harus diwingkis biar nggak kena najis. Makanya kalau bikin pakaian, aja ngelembreng-lembreng gitu. Tapi pada saat kan diringkisnya harus dilepas saja. Gimana? Kalau di luar kan kita ringkis. Pada saat kita sholat, berarti setelah kita wudhu. Loh, ini gak ada kaitannya mewingkis pakaian Pak, gitu. Kaitannya menyekap kain sewaktu sujud. Tidak ada kaitannya. Wah, lenganku panjang deh, tak wingkis waktu sholat boleh apa tidak Pak? Oh, tidak ada kaitannya di situ. Jadi fatwa itu perlu dipertanyakan gitu Pak. Makomnya teks ini bukan melipat yang panjang, enggak lah. Kalau sampai gamisan ala Rasul, katakanlah pakai sarung, ya apa wingkis bagian bawahnya itu ya apa gitu. Kan tadi saya katakan wujudnya pakaian itu kan lembaran kain. Ibu-ibu pakai rok panjang terus diwingkis, ya apa wingkis ini? Ya gak iso. Berarti hadis itu sahih, pemahamannya bukan pada tempatnya. Tempatnya itu bukan melipat pakaian,
tapi menyekap pakaian ketika sujud. Gitu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.